Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hari keberapa sekarang? Ke-6. Ramadan yang hanya sekali setahun. Yang sangat kita nantikan, dan saat kita jumpai tak terasa 6 hari sudah akan lewat. Perhatikan 6 hari sudah akan lewat. Perbedaan detik dalam Ramadan itu perbedaan besar, apalagi sampai perbedaan hari. Beberapa saat lagi kita akan ditinggalkan hari yang ke-6. Itu kerugian saat kita tidak memanfaatkannya dengan sebaik-baik pemanfaatan. Al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Di awal datangnya Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggembirakan para sahabat dengan atakum, telah datang kepada kalian syahrun Ramadan, syahrun mubarak, bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Kemudian Nabi menyebutkan hal-hal yang menarik dalam bulan Ramadan. Coba lihat hal-hal yang menarik. Pintu-pintu langit terbuka. Pintu-pintu surga terbuka. Pintu-pintu neraka tertutup. Syaitan-syaitan dibelenggu. Dalam sebuah hadits yang terakhir Nabi sebutkan, di awal datang Ramadan, Nabi sebutkan padanya terdapat malam Lailatul Qadar, lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang diharamkan malam ini, maka diharamkan kebaikan seluruhnya. Kenapa di awal malam sudah Nabi targhib, dorong sahabat
untuk mengejar Lailatul Qadar. Supaya tidak muncul pikiran picik, pikiran kecil yang menganggap Lailatul Qadar kejar hanya di akhir saja. Itu cara berpikir picik. Itu cara berpikir rendah. Yang diinginkan adalah dari awal Ramadan kita mengejar Lailatul Qadar. Sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, seingat saya, ditanya mengejar Lailatul Qadar. Beliau suruh cari kapan? Cari setiap malam sepanjang tahun. Setiap malam sepanjang tahun. Sebab yang diinginkan adalah terbentuknya jiwa pribadi yang setiap malam mengejar keutamaan, keberkahan, kebaikan, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu 6 malam yang sudah lewat tanpa harapan terhadap Lailatul Qadar, tidak ada harapan untuk mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar, itu sudah merupakan kerugian. Al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Saat Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, seandainya saya yakin malam ini Lailatul Qadar, maka apa yang saya baca?" Minta diajarkan ilmu, minta bacaan. Sebab malam itu selain sholat, maka ibadah mulutlah yang sangat menentukan pencapaian pahalanya. Ibadah mulut, apa yang keluar di mulut, itu yang Aisyah radhiyallahu anha minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memaksimalkan pencapaian kemuliaan malam yang lebih baik dari 1000 bulan ini. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya untuk membaca Allahumma innaka afu tuhibbul af fa'fu anni. Ya Allah, sungguh Engkau Maha memaafkan, mencintai memaafkan, maka maafkanlah saya. Doa ini adalah doa yang mengungkap rahasia dari rahasia besar Lailatul Qadar. Dahsyatnya, luasnya ampunan malam itu, sehingga yang diharamkan Lailatul Qadar yang tidak mendapatkan maaf ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu malam Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala bersama ayahanda beliau, Syekh Abdul Muhsin Abbad, keluar ke masjid. Yang seingatnya kisahnya seperti itu, keluar ke masjid. Kemudian di malam itu, malam Ramadan, anak muda, lagi lalai memutar musik atau apa, ditegur sama Syekh. Kemudian setelah Syekh nasihati, Syekh tuntun mereka doa dengan doa ini. Baca doa ini. Disuruh berdoa, meminta kepada Allah dengan doa ini. Allahumma innaka afu tuhibbul af fa'fu anni. Demikian kisahnya berlalu bertahun-tahun. Suatu hari, suatu saat, Syekh hafizahullah ta'ala
bertugas di sebuah daerah, kemudian berjumpa dengan seorang pemuda yang Masya Allah penampilannya di atas agama, di atas kebaikan, di atas ketaatan. Dia menegur Syekh dan mengingatkan Syekh bahwa saya pemuda berandalan yang malam itu ya Syekh. Apa yang menyebabkan dia berubah? Doa yang diajarkan oleh Syekh malam itu. Ini doa salah satu harapan besar kita. Kebaikan tak tertandingi, luasnya maaf Allah Subhanahu wa taala dan ampunan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Di setiap malam baca doa ini. Minta dan betul-betul meminta. Kemudian gunakan waktu-waktu yang terbaik. Waktu-waktu yang paling bermanfaat. Ketahuilah, dalam doa seluruh Ramadan siang dan malamnya adalah mustajabah. Apalagi saat berpuasa. Apalagi saat berbuka. Lebih hebat lagi di saat-saat sahur. Atau masuk di dalamnya saat sahur. Masuk di dalamnya doa-doa mustajabah yang walaupun di luar Ramadan sudah merupakan doa mustajabah. Setelah azan, antara azan dan qamat, ketika sujud, sebelum salam, atau setelah salam, saat turunnya hujan, sepertiga malam terakhir, perbanyak doa, manfaatkan betul. Dan kita menyatu dengan Ramadan. Jadi, setiap saat itu doa mustajabah. Hanya ada mustajabah dalam mustajabah. Mustajabah dalam mustajabah. Salah satu kecerdikan seseorang, kepandaian seseorang, dan jeniusnya seseorang adalah pandainya dia memanfaatkan waktu-waktu ini untuk berdoa. Lebih dari yang lainnya. Dia lebih ikhlas dalam berdoa. Lebih banyak dalam berdoa. Apalagi malam-malam Ramadan. Harapkan cari Lailatul Qadar setiap malam. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Nabi mengejar Lailatul Qadar mulai dari malam pertama. Selesai 10 pertama. Mereka kejar lagi 10 kedua. Selesai 10 kedua. Mereka kejar lagi 10 ketiga. Sampai akhirnya Nabi memberi petunjuk di akhir Ramadan. Di malam ganjil. Ini petunjuk Nabi SAW bersama para sahabat. Bahwa mereka mengejar Lailatul Qadar itu di setiap malam. Malam Lailatul Qadar jamaah. Sebenarnya kita tidak perlu kejar. Kapan kita hidup sampai selesai Ramadan, pasti kita dapat Lailatul Qadar. Hanya ada orang yang dipanggil untuk meraih kebaikan, keberkahan. Dan ada orang yang terlalaikan di malam itu. Kita kejar karena kita ingin memperbanyak pahala di dalamnya. Satu dari pahala yang tak tertandingi adalah memperbanyak doa. Itu tadi doa yang sangat utama. Allahumma innaka afu tuhibbul af fa'fu anni. Dan untuk setiap muslim dan muslimah, apalagi bagi ahli sunnah wal jamaah, terkhusus bagi para penuntut ilmu, doa yang ada di hadapan kita adalah doa yang hendaknya kita hafal dan dijadikan sebagai teman dalam kehidupan. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikan pada hatiku cahaya.
Wa fi basari nura, pada pandanganku cahaya. Wa fi sam'i nura, pada pendengaranku cahaya. Wa an yamini nura, dan pada kananku cahaya. Wa an yasari nura, dan pada kiriku cahaya. Wa fawqi nura, dan atasku cahaya. Wa tahti nura, dan di bawahku cahaya. Wa amami, di depanku nura, cahaya. Wa khalfi nura, dan di belakangku cahaya. Terus waj'alli nura, dan jadikan cahaya untukku seutuhnya, lahir dan batin. Kenapa? Sebab penuntut ilmu yang dia cari dari awal sampai akhir adalah nur ini, cahaya ini. Dan setiap muslim yang dia kumpul di dunia untuk bermanfaat di akhirat adalah cahaya ini. Lagi pula bulan Ramadan, bulan Al-Quran, dan nur itu adalah Al-Quran. Ukuran kita dalam bulan Ramadan dilihat pada ukuran seberapa banyak, seberapa dalam, seberapa luas, seberapa hebat cahaya yang kita peroleh, cahaya yang kita miliki. Sehingga doa ini yang di dalamnya terkandung minta cahaya pada hati, pandangan, pendengaran. 3 jalur ilmu. Orang berilmu kalau 3 ini berilmu. Dan 3 ini jamaah dimintai pertanggungjawaban khusus. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan sekali-sekali kamu mengikuti, bersikap dengan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu padanya. Karena sungguh pendengaran, pandangan, dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau kita minta terus supaya 3 ini diberi cahaya, mendapatkan cahaya, maka subhanallah, terangnya hidup itu. Terangnya hidup, itulah keindahan hidup. Itulah kehebatan hidup. Itulah keluar biasaan hidup. Sebagaimana hidup tanpa cahaya, kegelapan, ketakutan, kesengsaraan, kekhawatiran, ketidaktahuan, terancam. Itu tanpa cahaya. Bagaimana hidup dalam gua tanpa cahaya? Bagaimana hidup tanpa cahaya? Itu di dunia. Terus gimana di alam barzakh? Gimana di padang mahsyar? Bagaimana di akhirat? Yang mana saat orang melintas di atas as-sirat, wa in minkum illa wariduha, tak seorang pun dari kalian kecuali pasti harus melintasinya. Maka kekuatan melintasnya seseorang ditentukan oleh nur cahaya ini. Sebahagian sahabat Ansar, muhajirin Ansar, itu memiliki cahaya seperti matahari, melintas secepat kilat. Itu cahayanya. Tapi yang terakhir melintas hanya memiliki cahaya dalam sebuah hadits, cahaya yang hanya keluar pada 1 dari jari kakinya. Kemampuan dia mengumpul cahaya di dunia hanya mampu memunculkan cahaya pada bukan semua kakinya. Hanya 1 dari 1 jari kakinya. Itu yang bisa. Tapi subhanallah, bermanfaat besar. Dia bisa melangkah. Bisa. Walaupun merangkak, mungkin tercabik oleh kalalib. Sebab melintas di atas sirat, itu kedahsyatan, kengerian yang paling dahsyat di
akhirat sebelum surga atau neraka. Dengan kekuatan cahaya itu dia bisa sampai akhirnya berhasil. Saking dahsyatnya keberhasilan itu, dia menganggap dirinya manusia yang paling mulia, manusia yang paling berbahagia, manusia yang paling selamat. Padahal terakhir hanya dengan cahaya yang sedikit. Cahaya jamaah dikumpul dalam kehidupan dunia. Dan terkumpulnya cahaya terbesar, terdahsyat, tak tertandingi adalah di bulan Ramadan. Apalagi di malam-malam yang sangat kita harapkan di situ Lailatul Qadar. Cahaya Lailatul Qadar jamaah seiring dengan turunnya malaikat yang sangat banyak itu sampai membuat cahaya matahari redup. Cahaya matahari terbit setelah malam Lailatul Qadar terbit, bersinar, tapi kita langsung bisa melihat tanpa cahaya. Dia bersinar tetapi tanpa cahaya yang membuat mata kesakitan. Hilang cahaya itu. Antum bisa lihat langsung bulatan matahari itu. Padahal itu apa? Hanya terkena efek dari apa? Sisa-sisa cahaya Lailatul Qadar. Terus gimana lagi orang yang mulai dari maghrib dia kumpul cahaya itu, dia harapkan cahaya itu melalui apa? Doa yang mengumpul seluruh cahaya dalam seluruh penempatan di setiap keadaan. Hati bercahaya, pandangan bercahaya, pendengaran bercahaya. Kemudian minta an yamini, di kanan saya bercahaya. Ini arah. Kalau tiga tadi pada diri kita. Pada diri kita. Kalau yang ini di sekeliling kita. Kanan. Yamini di kanan. Seluruh kanan. Tergantung berapa yang kita minta. Mungkin kanan 1 meter cahayanya. Ada orang yang dapatkan kanannya bercahaya sampai berkilo-kilo. Dia bisa melihat di kanannya berkilo perkara. Sebab perbedaan cahaya akan menjadi penyebab perbedaan terancam tidaknya kita, di atas bahaya atau tidaknya kita, gundah gulananya kita, sedih khawatirnya kita, bahagia tidaknya kita, terang tidak pandangan kita. Bagaimana? Coba lihat jamaah. Antum berada dalam kegelapan. Kemudian antum hanya memiliki cahaya yang menerangi 1 meter dari diri antum. Alhamdulillah. Itu ketenangan. Tapi kewaspadaan masih luar biasa. Tapi coba cahayanya jauh. Di bulan Al-Quran, bulan cahaya. Di malam-malam Lailatul Qadar, malam penuh cahaya. Sangat-sangat pantas kita minta dengan doa penuh cahaya ini. Wa an yasarih nura. Dan minta kepada Allah supaya yasari, Allah menjadikan pada kiri saya cahaya. Wa fawqi nura, di atas saya cahaya. Wa tahti nura, di bawah saya cahaya. Wa amami nura, di depan saya cahaya. Wa khalfi nura, di belakang saya cahaya. 6 arah. Dan arah hanya ini. Kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang. Kanan
sangat diperlukan dalam kehidupan. Sebagaimana di kiri sangat kita perlukan dalam kehidupan. Sebab as-sirat, jalan yang lurus, di kiri kanannya terdapat pintu-pintu yang setiap pintu tertutup tirai, mudah orang masuk di dalamnya. Dan setiap tirai ini, pintu ini, ada syaitan yang mengajaknya. Orang yang berada di atas jalan, kalau tidak tahu di kiri kanannya, maka akan terjatuh ke kiri atau kanan. Kalau tidak terang di kiri kanannya, bisa masuk ke kiri kanan. Kita perlu cahaya kiri kanan ini. Demikian pula di depan, di belakang kita. Di depan ada angan-angan, angan-angan yang membuat kita lupa akan akhirat. Di belakang ada perdayaan-perdayaan yang membuat kita terjerumus ke dalam keduniaan. Ingat, di depan kita hanya akhirat. Yang kita tinggalkan dunia. Kita berjalan seperti ini jamaah. Lihat kita berjalan, terus maju ke depan. Di depan hanya satu tujuan, akhirat. Yang kita tinggalkan itu dunia. Semakin berjalan, semakin kita tinggalkan kehidupan dunia. Kita perlu cahaya supaya tidak tertipu dalam kehidupan dunia. Kita perlu cahaya supaya tujuan kita kepada akhirat itu semakin terang, semakin jelas. Sebagaimana di kiri dan kanan kita, syubhat, syahwat adalah kegelapan dalam kehidupan yang semakin mengerikan di kegelapan di alam barzah dan puncak kegelapannya di jurang-jurang jahannam. Untuk selamat dari kegelapan-kegelapan semua itu, syubhat dan syahwat di kiri dan kanan itu, maka kita perlu cahaya ilmu. Dan semua ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sebab dialah nurus samawati wal ard. Dialah cahaya langit dan bumi. Dan di antara nama Allah An-Nur, Sang Maha Cahaya. Minta hanya kepadanya. Dan bersyukur jamaah, dia yang berfirman kepada kita, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, minta kalian kepadaku, astajib lakum, pasti saya kabulkan. Pasti saya kabulkan. Dan dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi SAW mengajarkan kepada kita ilmu besar ini, minta cahaya. Apalagi di bulan Ramadan. Salah satu misi besar dalam kehidupan, bukan hanya hidup sebagai pelajar, penuntut ilmu, misi besar dalam hidup, dunia, alam barzah, akhirat adalah menjadi orang yang paling banyak berdoa, paling pandai berdoa, paling hebat dalam berdoa. Dan di antara doa tak tertandingi apa yang ada di hadapan kita ini. Adapun atas dan bawah, atas berhubungan dengan takdir kita, rezeki kita, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Apa dan bagaimana yang turun ke kita sangat ditentukan oleh cahaya yang Allah Subhanahu wa taala beri dari atas. Yang di bawah bisa jadi adalah tempat yang dengannya kita ditenggelamkan. Dari bawah bisa turun azab, keluar azab. Iya, kita perlu cahaya. Sehingga cahaya di sini jamaah di 6 arah, dia pelindung, penyelamat, penjaga, kebahagiaan, dan sekaligus
kemuliaan. Coba lihat, siapapun yang di kehidupan dunia ini, saat tampil dia dengan penampakan yang betul-betul memberi cahaya, maka pasti dia yang terhebat. Pandangan manusia melihat orang, siapa yang pancaran cahaya yang terbesar. Dan subhanallah, ketika orang diberi cahaya dalam 6 arah ini, kemudian hatinya yang merupakan sumber cahaya, pandangannya, pendengarannya pun bercahaya. Mereka-mereka inilah yang akan melangkah di atas cahaya, berjalan di atas cahaya, berfikir di atas cahaya. Cahaya itu adalah ilmu. Kita meminta dengan sepenuh harapan, dan permintaan ini harus dan tidak boleh tidak beriringan dengan menuntut ilmu, belajar agama. Baca, ayo ikut. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi basari nura, wa fi sam'i nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa fawqi nura, wa tahti nura, wa amami nura, wa khalfi nura, waj'al li nura. Sekian, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta. Saat-saat berbuka perbanyak doa.